Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi hari ini kita bisa bermuajahah melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Semoga menambah khazanah keilmuan kita dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan anjuran-anjurannya, mentaati perintah-perintahnya, meniru suri tauladan akhlak mulianya, dan meneruskan dakwah perjuangannya, sehingga kita pantas menjadi umatnya Nabi Muhammad yang akan selamat dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pagi hari ini adalah tentang muhasabah diri di awal tahun, yaitu tahun 2024. Apa yang perlu kita muhasabahkan atau kita mawas dirikan dalam rangka kita memasuki tahun baru ini? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergerak kaki seseorang di yaumil mahsyar, di hari kiamat, sebelum menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 4 pertanyaan inilah yang akan kita coba ungkapkan kepada hadirin dan hadirat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah diri kita untuk melangkah lebih baik lagi di tahun 2024 ini. Apa pertanyaan itu yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Yang pertama adalah wa ana umrihi fima afnah, terhadap usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, untuk apa kita habiskan. Jadi usia yang diberikan oleh Allah sampai saat ini, kita mulai dari usia baligh sampai kita meninggal dunia nanti, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Apakah untuk kebaikan, ataukah untuk keburukan, ataukah untuk amal-amal soleh, ataukah untuk amal-amal salah? Semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, banyak orang yang seusia dengan kita ini sudah banyak yang meninggal dunia. Betul? Apalagi kalau kita ngelihat misalnya di
negara yang sekarang sedang dijajah oleh Israel, Palestina. Ada yang usia balita meninggal dunia, remaja meninggal dunia, sudah dewasa meninggal dunia, ada juga yang tua meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa Allah masih memberikan usia kepada kita? Di antara kita mungkin ada yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang lebih. Kenapa Allah masih memberikan usia kepada kita? Nah, inilah kata Rasulullah SAW, agar kita ini menambah kebaikan. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Jaddidis safinata fa innal bahra amiq." Perbaharuilah, perbaikilah kapalmu, karena kita akan mengarungi lautan yang luas dan lautan yang dalam. Jangan sampai kapalmu itu bocor, rusak. Karena kalau kapal yang kamu bawa itu rusak dan bocor, kau akan tenggelam di tengah-tengah lautan, tidak akan terselamatkan, karena lautan itu sangat dalam dan sangat luas. Jadi Rasulullah ibaratkan perjalanan kita di alam dunia ini akan mengarungi sebuah lautan yang dalam dan luas. Maka perbaharuilah, perbaikilah tata cara dan tatanan kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita ini rusak yang akan membuat kita ini celaka. Wa khudiz zada fa inna safara ba'id, dan banyak-banyaklah engkau membawa bekal, karena sesungguhnya perjalananmu itu sangat jauh. Diibaratkan kita ini berjalan di dunia ini akan menuju perjalanan yang sangat jauh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita bepergian, bekal yang kita bawa kita sesuaikan dengan jauh tidaknya kita pergi. Benar, kita mau pulang kampung dari komplek Kostrat ini ke Jawa Tengah, ke Cilacap umpamanya, ingin bolak-balik 2 hari, kira-kira kita membawa baju gantinya berapa? Cukup 2 mungkin, karena cuma 2 hari. Kalau kita mau pergi umroh, kita akan pergi ke Mekah dan Madinah 9 hari, mungkin kita akan membawa baju ganti bisa 6, bisa 7. Kenapa? Karena lebih lama. Kita akan bepergian 1 bulan, tugas di tempat luar kota, baju yang kita bawa untuk ganti lebih banyak lagi, mungkin bisa 15, karena akan perjalanannya lebih lama. Apalagi ini kata Rasulullah SAW, perjalananmu itu sangat jauh. Kita akan menuju satu alam, yaitu alam akhirat yang kekal abadi di sana, selama-lamanya, sangat jauh. Maka bawalah bekal yang banyak, kata Rasulullah SAW. Dan Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Insya Allah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kedua, apa yang kedua yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kepada kita di Yaumil Mahsyar? Wa an jasadihi fima ablah. Terhadap kesehatan badan kita ini untuk apa digunakan? Dari usia kita masih baru balik sampai sekarang ini digunakan untuk apa? Bahkan Allah berikan panca indera yang sempurna kepada kita. Gunakan untuk apa? Tangan digunakan untuk apa? Kaki digunakan untuk apa? Jalan kemana, pegang apa? Mata digunakan untuk melihat apa? Telinga digunakan untuk mendengar apa? Mulut untuk berbicara apa? Badan untuk merasakan apa? Semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah terhadap jasad yang diberikan, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk apa dihabiskan dan digunakan selama kita hidup di alam dunia ini? Apakah untuk kebaikan atau tidak? Kenapa? Karena pada saatnya nanti itu bukan mulut kita yang berbicara.
Apalagi kalau kita berbicara di alam dunia ini, mulut kita ini bisa berbohong, bisa berdusta, bisa membalikkan fakta. Tetapi nanti di yaumil mahsyar, di hadapan Allah, dalam surah Yasin yang sering kita baca, Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini tangan-tanganmu yang akan berbicara, kaki-kakimu yang akan menjadi saksi, panca indramu yang akan berbicara, mulutmu akan kami tutup saat ini. Apakah telinga kita untuk mendengarkan apa? Mulut kita untuk apa? Ditanyakan oleh Allah. Sebab nanti di alam akhirat, kata Rasulullah SAW, Allah menerangkan dalam firman-Nya, ada orang yang dibangkitkan di alam akhirat itu dalam keadaan buta, ibu-ibu, nggak melihat sama sekali. Padahal ketika di dunia ini bisa melihat. Kayak kita ini bisa membedakan warna, ya, ada warna putih, warna hijau, warna biru, warna merah, semua bisa kita bedakan dengan jelas. Tetapi saatnya di alam akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang dibangkitkan nggak melihat dalam keadaan buta. Manusia-manusia itu bertanya kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa pada hari ini aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat, bisa membedakan warna, bisa dengan jelas melihat aneka ragam warna, tapi hari ini kenapa aku buta ya Allah? Apa jawaban Allah dalam Al-Quran? Kadzalika atatna ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu disebabkan karena aku turunkan Al-Quran kepadamu, tapi kamu tidak pernah membacanya, kamu tidak pernah belajarnya, kamu tidak pernah berusaha memahami isinya, nggak pernah menyentuh Al-Quranul Karim. Maka hari ini aku kasih nikmat kaum mata tidak digunakan dengan benar, hari ini aku butakan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu nasihat buat saya dan kita semuanya, mari paling tidak kita ini pernah menghatamkan Al-Quran selama hidup kita di alam dunia. Insya Allah kalau jamaah Masjid At-Taqwa kelihatannya sini sudah bolak-balik Al-Quran ini. Iya Bu, kelihatannya sudah bolak-balik Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang ini Al-Quran sudah cukup bagus-bagus Bapak Ibu-Ibu, bagus-bagus cetakannya Bu. Ya, saya sarankan buat saya dan buat kita semuanya, kalau kita baca Al-Quran sekarang ada namanya cetakan Quran pojok. Quran pojok itu murah harganya Pak, mahalan sepatu kita. Mahalan sepatu kita. Sepatu kita nggak ada yang harganya 150, nggak ada kan? Ini Al-Quran paling sekitar 150.000. Ya. Ada tetangga saya punya Al-Quran, alhamdulillah Pak Ustadz, Al-Quran saya ini masih bagus. Ini padahal mas kawin nih Pak Ustadz, masih bagus ini. Udah 30 tahun masih bagus. Masih dibungkus plastik. Masya Allah, nggak pernah dibuka. Itu bukan bagus, lu nggak pernah baca. Ada Al-Quran namanya Al-Quran pojok. Artinya setiap akhir lembaran itu akhir ayat, ya, akhir ayat yang tanda bulat itu, pokoknya akhir ayat. Kan ada Al-Quran zaman dulu itu udah ganti lembaran, ini belum akhir ayat. Nah ini sekarang lebih mudah, akhir lembaran akhir ayat, namanya Quran pojok. Cari di Wali Songo Senen ya, atau di Gramedia banyak, beli ya supaya memudahkan kita baca. Maksud saya apa? Quran yang begitu, satu juz itu 20 halaman. Nah, satu juz terdiri dari 20 halaman ya, bolak-balik jadi 20 halaman ya, 10 bolak-balik jadi 20. Nah, supaya kita hatam satu hari satu juz, cukup selesai sholat fardu baca 4 halaman. Ya, 4
halaman. Setelah sholat subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, isya 4 halaman. 5 kali kita sholat waktu, kita akan membaca 20 halaman. Jadinya 1 juz. Berat apa enggak? Ibu-ibu, berat apa enggak? Kadang-kadang malas Pak Ustadz. Ya itu penyakitnya. Mau saya kasih doanya, Bapak Ibu, doa menghilangkan malas. Mau? Bareng-bareng yuk. Allahumma lassa. Malas dipaksa. Itu obatnya. Allahumma lassa, malas dipaksa. Itu obatnya. Itu insya Allah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat-ayat Allah 1 huruf akan diberikan kebaikan, dan kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat pahalanya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Jadi ketimbang kita hanya baca Bapak-bapak alif lam mim, pahalanya 30. Apalagi 1 Al-Quran yang kata Imam Syafi'i itu terdiri dari 1.027.000 huruf. Berapa? 1.027.000 huruf. Nggak percaya Pak Ustadz, ya ntar hitung sendiri dah. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Yang nggak yakin boleh dihitung nanti ya. Jadi itu dorongan. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Panca indera kita ini untuk apa digunakan? Kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk apa digunakan? Kaki kita ini banyak melangkahnya kemana? Jangan sampai nanti kita ketika diangkat di keranda jenazah, kata malaikat, ditanyakan di pintu masjid situ, ada enggak bekas telapak kakinya? Jangan-jangan waktu itu doang dia ke masjid ketika udah digotong. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi bersyukur Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau sendal kita itu hilang di masjid. Jangan marah, pengurus jangan dimarahin kalau sendal kita hilang di masjid. Alhamdulillah saja. Daripada hilang di pasar mending hilang di masjid. Berarti kita memang pergi ke masjid. Mudah-mudahan jadi salah satu saksi kebaikan kita. Karena hilang sendal kita hilang di masjid. Ya, jadi jangan marah-marah. Saya nggak marah kalau sendal saya hilang di masjid. Biarin aja gitu. Pulang nyeker-nyeker aja gitu. Toko masih banyak. Kasihan tukang sendal kalau nggak dibeli lagi kan. Gitu aja berpikirnya. Dan jadi saksi bahwa sendal kita itu pernah ke masjid. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada kita adalah wa ana ilmihi madza amila bihi. Terhadap ilmu yang diberikan oleh Allah, untuk apa digunakan? Apakah untuk membantu orang atau untuk menipu orang? Ataukah untuk mengajari orang atau untuk mengerjai orang? Apakah untuk menjadikan orang pintar? Apakah untuk memintari orang? Ilmu ditanyakan oleh Allah. Ada yang berprofesi sebagai penceramah, ada yang berprofesi sebagai pejabat, ada yang berprofesi sebagai pengamat, ada yang berprofesi sebagai konsultan, ya, ada lagi pengacara. Semuanya pakai ilmu pengetahuan. Untuk apa itu digunakan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah untuk kebaikan atau tidak? Ilmu itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan, alhamdulillah. Kalau keburukan, na'udzubillah. Dan yang keempat, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya di yaumil mahsyar adalah wa an malihi
min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, terhadap harta bendanya yang dia miliki. Dua pertanyaannya, dari mana didapatkan dan kemana diinfakkan. Dari mana harta yang kita peroleh? Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Semakin banyak pertanyaan dari Allah, orang yang hartanya semakin banyak. Kenapa? Kata Rasulullah, di suatu saat nanti banyak orang-orang yang gak peduli lagi uangnya dari mana memperoleh, cara yang benar atau cara yang salah. Rasulullah bersabda, sayati ala ummati zamanun la yubali ahadukum bima akhadal mal min halalin aw min haramin. Akan datang masa kepada umatku di mana mereka tidak peduli lagi dari mana memperoleh harta bendanya, dari cara yang halal atau dari cara yang haram, tidak peduli lagi. Tidak peduli lagi. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau dana kampanye halal apa enggak? Ya itu dinilai sendirilah, ya, terserah. Tidak peduli lagi dari mana yang benar, mana yang enggak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah begitu wa aina anfaqahu, kemana diinfakkan harta itu? Di mana diinfakkan harta itu? Apakah untuk kebaikan atau tidak? Untuk membantu majelis-majelis taklim, pengembangan agama, kepentingan umum, kepentingan umat, atau justru untuk pribadinya saja atau tidak, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kebaikan, pahalanya berlipat ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu tangkai yang berbuah 7 tangkai, dan setiap tangkai itu berbuah 100. Maka orang yang berbuat kebaikan 1 akan dibalas sampai 700 kali lipat. Kita infakkan uang di masjid ini 10.000 dikalikan 700, jadi berapa tuh? 7 juta. 7 juta. Itu ibaratnya orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana dan kemana diinfakkan harta itu, ditanyakan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan tahun 2023 menjadi koreksi kita. Maka tahun 2024 ini kita harus ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang rugi. Ibadah kita 2024 nilainya sama dengan 2023, ekonomi kita ini sama dengan tahun kemarin, kesehatan kita ini malah lebih buruk dari tahun kemarin, itu orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu sarrun min amsihi fahuwa halik. Apalagi yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, itu orang-orang yang celaka. Tetapi waman kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan tahun 2024 ini menjadikan kita orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita lebih bagus, ibadah kita lebih bagus, kesehatan kita lebih baik, ekonomi kita lebih baik, semuanya itu kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah taufik dan hidayah Allah akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada 1-2 pertanyaan atau menambahkan, silakan. Syaratnya pertanyaannya tidak boleh susah, harus gampang. Silakan. Kalau ada, iya silakan.
saya dimana Allah tidak membebani hambanya dalam ibadah. Atau juga dikatakan juga semampunya, bagaimana semampunya, jangan tidak memaksa. Tapi kalau dihubungkan dengan tadi Allah walasa, bercanda ya, Allah walasa, malas dipaksa. Itu memang hakikatnya Allah menyukai dan kita memaksakan diri. Sedangkan pada ada berikutnya kita merasa nyaman, tidak perlu dipaksa. Kayak misalkan dari kita, kalau kita merasa nyaman dan dipaksa. Nah, untuk ibadah lainnya kita lakukan apakah memang wajib seperti itu? Jadi para ulama, yang kedua Ustaz sekalian mengenai harta tadi, apa harta yang benar? Pada orang-orang yang barangkali itu kesukupan, dia belum bisa bangun masjid dan sebagainya. Nah, bagi kami yang barangkali memang masih pas-pasan dan kurang, itu bagaimana apakah kita bisa menyamakan itu apa amalnya bagi orang lain yang bisa menjembatkan hartanya? Terima kasih. Baik, langsung pertanyaan ya. Ini namanya desak Ustadz. Pertanyaan pertama, mudah-mudahan. Apakah tadi doa sedikit, doa bahasa saya gitu ya. Allahumma lasa malas dipaksa. Gimana kalau Allah kan memerintahkan kita ibadah semampu kita. Betul sekali semampu kita. Ini maksudnya adalah kita harus ada giroh, harus ada keinginan, harus lebih baik lagi. Jadi jangan sampai, kan beda sama ya udahlah begini-gini aja lah, memang mampunya begitu. Ya enggak, harus ada perbedaan, tingkatkan lagi gitu. Ilmu pengetahuannya ya, tata cara ibadahnya, belajar kita untuk lebih meningkat lagi ya. Mungkin 2023 kita kurang khusyuk, jamaah subuhnya mungkin belum full setiap hari. Nah, kita sekarang berusaha semampu mungkin untuk lebih baik. Jadi sebab kalau kebaikan itu awalnya memang dipaksa gitu, tapi lama-lama jadi biasa. Kayak baca Al-Quran itu, kalau kita nurutin malas, biar malas terus. Tapi kalau sudah kita paksa sehari 1 halaman misalnya, nanti bisa ketagihan jadi 2 halaman, 3 halaman. Maksud saya begitu tuh. Jadi bukan, memang sesuai dengan kemampuan kita beribadah, tidak memaksakan, tetapi harus ada lebih bagus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Rasulullah bersabda kepada kita, masuklah kamu ke surga dari pintu mana engkau kehendaki. Jadi ibarat pepatah itu, banyak jalan menuju Roma. Ya, kita mau pergi ke Kebayoran Lama, jalannya banyak. Mau jalan kaki lewat sini lawan arah bisa. Mau putar dulu ya, nanti ke Kodam terus ke sana bisa. Lurus dari sana langsung ke Kebayoran Lama bisa. Itulah orang masuk surga. Jadi jangan kita ini sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu kecewa dengan profesi kita sekarang ini, tidak boleh. Ini adalah takdir dari Allah. Ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai. Karena itu sudah ikhtiar kita sudah doa, maka itu menjadi takdir Allah. Nah, takdir Allah ini bagaimana agar kita itu bisa masuk surga dengan takdir Allah itu. Yang jadi pedagang bisa masuk surga dengan forfinya sebagai pedagang. Misalnya jadi pedagang yang jujur, ya. Kalau dengan timbangan nggak pernah ngurangin timbangan, ya. Ada yang menjadi pegawai yang jujur, ya. Tidak pernah tanda tangan sembarangan. Tanda tangan sembarangan nggak dipakai ya. Tanda tangan pada tempatnya. Ya, jadi guru yang bagus. Jadi apapun profesi kita, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Dan tidak pernah kita menilai lebih kecil perbaikan kita, karena semua itu ternyata tercatat di sisi Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan kita tercatat di sisi Allah, dan sekecil apapun keburukan kita tercatat di sisi Allah. Semuanya tidak ada kata kecewa, semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk surga.
dengan jalan kita dan profesi kita masing-masing. Itu Pak ya. Ada lagi? Ibu gimana nih biar kedengaran tuh? Ada mic-nya atau gimana tuh? Atau agak kerasan biar dengar juga? Silakan Bu. Menurut Allah, perhitungan hari itu sesuai dengan tahun Masehi atau tahun Hijriah? Itu aja. Kalau menurut Ibu? Menurut Ibu yang mana tuh perhitungannya? Karena dunia ini milik Allah, ya tahun Hijriah sesuai dengan Islam. Iya ya. Aku udah dijawab itu. Menurut tahun Hijriah. Ya itu sebetulnya kan hitung-hitungan gini. Jadi tahun Hijriah ini dihitungnya itu mulai hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, ya mengalami berbagai macam tantangan termasuk embargo ekonomi ya, embargo keluarganya, tidak boleh orang-orang kafir Quraisy dan penduduk Mekah berhubungan sosial dengan keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi, sampai saatnya Nabi itu mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, pada masa sahabat Umar bin Khattab, kapan nih yang pas nih mulai tahun Hijriah? Apakah pas Nabi lahir atau kapan? Berbagai macam usulan para sahabat, singkat ceritanya diputuskanlah ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dimulai tahun Hijriah. Kalau Masehi menurut orang-orang umum dihitungnya semenjak kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang orang-orang non-muslim menyebutnya Yesus Kristus. Nah itu. Maka bagaimana hitungan kita? Hitungan kita adalah berdasarkan kalender Islam Hijriah. Makanya sekarang dipasang jam yang raksasa di Hotel Grand Zam-Zam Mekah. Ini mudah-mudahan menjadi jam dunia nanti itu. Itu kan ada tuh yang kalau kita pergi umroh, ya di depan Masjidil Haram ada namanya Hotel Grand Zam-Zam. Itu jamnya jam gadang. Ini bener-bener gadang nih, bukan gadang yang di Padang nih. Gadang gede banget itu. Kalau sekarang ini kan kita Greenwich di Inggris pedomannya. Nah, diusahakan kita nanti suatu saat akan kiblatnya ke Mekah. Jadi kalau begitu lebih baik bagaimana hitungannya? Kita ini KTP-nya KTP berdasarkan tanggal Masehi. Sudah hafal banget gitu dengan Masehi. Bagaimana di hadapan Allah? Banyak orang-orang sekarang ini menghitung usianya berdasarkan usia kalender Hijriah. Persoalannya adalah apakah kita ingat tanggal berapa Hijriah kita lahir? Karena orang-orang tua kita di akte kelahiran tercatatnya adalah kalender tanggalan Masehi. Kalau begitu bagaimana? Ya umur hitungannya sebaiknya berdasarkan yang ibu katakan tadi kalender Hijriah. Tapi kalau enggak, umur sudah di tangan Allah. Ya sudah, umur berjalan aja gitu. Nanti kalau meninggal dalam usia berapa, ya sudah yang tercatat aja yang kita ingat gitu. Kalau Hijriahnya ingat, berdasarkan Hijriah lebih bagus. Kalau nggak ingat, ya berdasarkan Masehi, KTP-nya, akte kelahirannya, berapa kita lahir, berapa kita meninggal, itu yang disebutkan. Kira-kira begitu. Jadi masalah usia ini menyebutkannya seperti itulah. Jadi yang sudah lazim ya berdasarkan kalender umum, tapi kalau bisa kalender Hijriah itu lebih bagus lagi. Itu kira-kira Bu ya, apa ya? Alhamdulillah ya, sudah nggak ada lagi kan ya? Oh masih ada, boleh Ustaz ya, lagi ada, boleh nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, silakan. Ustaz mau tanya, sekarang sudah memasuki bulan Rajab. Ada ibadah khusus di bulan Rajab untuk meningkatkan ibadah itu? Bagaimana Ustaz? Iya. Ada nggak ibadah untuk meningkatkan kita di bulan Rajab? Pertama, Rasulullah menganjurkan kepada kita banyak-banyak istighfar. Istighfar itu minimal 70 kali sehari. Bahkan sampai 100 kali kata Rasulullah. Ya.
Astaghfirullahaladzim, Rabbighfir. Astaghfirullahaladzim, Allahumma firli. Pokoknya istighfar intinya, ya. Astaghfirullahaladzim, Rabbighfir warham watub alayya. Pokoknya intinya istighfar. Banyak ya bacaan istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullah Rabbal Baroya dan sebagainya. Dan yang lebih bagus lagi, Sayyidul Istighfar. Kita baca sekali ya, Sayyidul Istighfar bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti dibaca lagi, dicari di buku-buku atau di Google ada. Itu paling enggak istighfarnya kita baca seperti itu. Paling enggak itu banyak amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Rajab. Ya, mohon keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan disampaikan kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah usia kami untuk beribadah di bulan Ramadan. Semoga kita semuanya Allah berikan usia yang panjang sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semuanya tausiah pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.